Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 3 Juli 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskara Sawah Kamis 30 Juni 2022 akan dilayani oleh Ibu Ruth Hebu Kalowo STH. Ibadah Yud Sabtu 2 Juli 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingo. Ibadah Wanita Sabtu 2 Juli 2022 akan dilayani oleh Ibu Susi Warsito. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dada di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor HP 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, siap. Semangat dari minggu ya. Sebelum kita ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk beberapa hari ini Tuhan, Kau masih menyertai kami. Apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu menyertai kami Tuhan. Ini adalah hari Minggu Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berikan hati untuk menyembah Tuhan. Semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Kami percaya saat kami datang di hari ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat dan kemenangan yang baru. Terima kasih yang siap memuji Tuhan dan mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selalu bersama
mengalir di dalam kami, Yesus. Maka jiwa kami tenang, Tuhan. Roh-Mu yang hidup menuriku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu yang percaya dan siap mau bersuka cita dengan Tuhan, bersama katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah kekuatan kita? Amin. Kita bagi berdiri ya. Lebih semangat lagi ya. Allah kuatku Tuhan. Engkau
kanan kiri ya. Katakan tolak kuatku. Oke, percaya ya, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Saat kita jatuh, saat kita ada masalah, sebut nama Tuhan Yesus karena Dia adalah kekuatan, sumber dari kekuatan. Amin. Oke, kita pujikan lagi, sekali lagi ya. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Berarti kita harus sekarang bergoyang-goyang, kita terbang bersama Tuhan. Oke? Sama Tuhan kita akan terbang ya.
Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan berfirman dari Bapa bukan apa dalammu Tuhan. Aduh, mau tambah lagi lagunya biar berkobar-kobar. Kalau ala kalau kita itu ada lagunya kan apa namanya itu, biarlah rohmu menyala-nyala loh, jadi nggak boleh dipadamkan. Sekali lagi ya. Saatnya kita diberi kuasa sama Tuhan untuk menghancurkan musuh. Amin. Selalu seperti itu. Kita punya kuasa untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Ini roh kita sudah menyala-nyala ini, tapi berkeringat
Ada yang mungkin dari ini atau pemain-pemain mau bersaksi, silakan bisa menyaksikan kasih Tuhan dalam 1 minggu ini. Untuk saudara-saudara, barangkali ada saksian. Atau saya dulu aja ya, Oke, saya mau bersaksi. Tapi ini bersaksi pujikan, satu pujian untuk Tuhan Yesus.
kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji menyembah Engkau yang Allah yang hidup. Kami bisa menyaksikan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami akan membahas sebagian firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap pikiran kami, hati kami, dan semua apa yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan, yang ambil alih dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya buka masker juga. Tidak ada corona lagi ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Saat ini saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan ya. Ada beberapa tema yang lain, tapi Tuhan suruh saya katakan mengenai penyembahan berhala dan akibatnya. Mungkin semua sudah dengar dan tahu ya penyembahan berhala ya. Saya yakin dan percaya itu ya. Tapi di sini saya disuruh sampaikan lagi ya. Maka saya harus turut ya. Penyembahan berhala ya. Kalau penyembahan itu proses ya, cara perbuatan untuk menyembah atau seperti kita pemujaan, itu namanya penyembahan. Jadi cara-caranya ya, perbuatan menyembah itu juga semua penyembahan berhala, penyembahan ya, itu disebut penyembahan, pemujaan ya. Dan berhala itu patung, dewa ya, sesuatu yang didewakan. Jadi sesuatu yang kita dewakan, baik itu benda hidup, benda mati, itu satu penyembahan berhala ya. Kadang kita pikir ya cuma benda mati aja yang mungkin patung atau sebagainya. Tapi bukan seperti itu ya. Penyembahan berhala sesuatu yang mengikat hati kita, lebih daripada kita cinta Tuhan. Sungguh kesaksian yang saya dengar tadi luar biasa, semua mengasihi Tuhan, semua mengagungkan Tuhan ya. Biarlah itu tetap jadi setia bagi hidup kami, setiap kami yang hadir di sini. Biar tetap kita menjalani hidup ini tetap bergantung kepada Tuhan. Janganlah jadikan berhala yang lain ya. Biarlah Tuhan satu-satunya Allah dan berhala kita. Jadi jangan pemujaan kita hanya kepada Tuhan ya, bukan kepada yang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi berhala adalah objek yang berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah dan dipuja dan dibuat oleh tangan manusia, juga dengan ciptaan Tuhan ya. Jadi berhala dan kata lain segala sesuatu yang baik terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dianggap lebih daripada Tuhan ya. Jadi biasa bahasa Inggrisnya disebut idol ya. Idol artinya idola. Sebenarnya idola itu diidolakan, diutamakan, dan juga berhala. Arti sebenarnya seperti itu ya. Tapi dipakai sama orang dunia ya, Indonesia Idol ya, segala macam. Tapi itu semua arti lainnya juga termasuk berhala. Jadi kita mengutamakan itu. Makanya orang sangat misalnya idolanya apa, sangat mengagungkan idolanya ya. Anak-anak muda paling ya ya, puji Tuhan, mengerti maksud saya ya. Ya, bentuk berhala lainnya ya, berupa patung ya, ukiran, dewa dewi ya, momok, hantu, setan ya, tokoh, figur ya. Idolakan di luar Tuhan juga tidak boleh. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita bisa idolakan ya. Hewan ya, apa saja yang disembah selain Allah termasuk kategori berhala. Jadi di luar itu pun semua, di luar Tuhan itu berhala. Kita bisa mengasihi apapun, misalnya ngasih keluarga
tidak apa, tapi jangan menjadikan itu berhala dalam hidup kita. Tuhan tidak berkenan, ya, seperti itu. Jadi rasa suka cinta yang berlebih, ya, itu sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, ya. Karena kita hanya satu-satunya yang kita cinta, yang kita lebihkan itu hanya kepada Tuhan, ya. Yang saya mau bahas di sini berbagai bentuk berhala, ya. Satu, berhala terhadap benda, ya. Ada batu, kayu, ya, emas, perak, pohon, matahari, bulan, bintang, semua itu termasuk benda, ya, benda yang bisa kita lihat. Baca di Ulangan 4 ayat 16 sampai 19. Ya, saya baca, ya, Ulangan 4 ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ya, orang katakan itu mungkin zaman dulu, tapi sampai sekarang masih ada di tempat-tempat ibadah tertentu, ya, ada berhala yang berbentuk laki-laki atau perempuan, ya, dan kita tahu itu, ya. Ayat 17, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, ya, itu pemujaan-pemujaan, ya, atau berbentuk binatang yang berlayar di muka bumi atau berbentuk dengan yang ada di dalam air di bawah bumi, ya. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya. Itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi kita katakan sampai saat ini ada beberapa negara yang juga menyembah seperti itu, ya, menyembah matahari, ya, seperti itu menyembah patung-patung. Ada beberapa negara, ya, dan kita harus akui bahwa Tuhan tidak berkenan atas itu, ya. Kalau kita sudah anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak akan melakukannya, ya. Kita hanya percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Yang kedua, saya katakan ini, ya, membahas ini supaya kita lebih tahu dengan jelas, ya. Yang kedua, berhala okultisme penenun kedegilan hati, ya. Okultisme berasal dari kata okultus, ya, yang artinya tersembunyi, rahasia, gaib, misterius, gelap atau kegelapan, ya. Okultisme diartikan sebagai paham, menganut, mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat, ya. Ada dua tipe okultisme, ya. Tipe lunak satu, itu tahayul ramalan, dan sampai sekarang masih dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya. Saya sungguh percaya itu, dan saya, teman-teman saya, ada beberapa yang juga berdoa, ya, tapi mereka masih percaya okultisme. Mereka tidak sadar, tapi mereka masih percaya akan kekuatan okultisme, yaitu ramalan, tahyul, ya. Oh, nggak boleh ke sini, nanti akibatnya ini, ya, ramalan, ya. Kamu zodiaknya apa? Itu ramalan, nggak boleh. Kita anak-anak Tuhan nggak boleh lagi dengar zodiak saya kan bintangnya apa, bintang Leo, bintang apa, tidak boleh lagi. Kita anak Tuhan harus fokus bahwa Tuhan satu-satunya Allah kita. Semua zodiak, semua tahayul ramalan itu tidak menjamin masa depan kita. Kalau kita percaya akan ramalan itu akan terjadi, ya. Iblis bisa memberikan keberuntungan maupun kesialan. Tapi saat kita percaya, maka roh kita terikat, jiwa kita terikat. Jadi kita bukan anak-anak Tuhan lagi yang setia, ya. Kalau tipe yang keras, ya, itu seperti sihir putih, sihir hitam, ya, dalam berbagai bentuk seperti pelet, gendang, tenung, ya, santet, satanisme, tenaga dalam. Itu termasuk tipe yang keras dari okultisme, ya. Jadi okultisme ini mempunyai kemampuan adiproduktif, ya, dapat dilakukan manusia yang mengandalkan kuasa iblis, ya. Kita dengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang kadang di sini bisa menghilang tiba-tiba ada di tempat lain, ya. Coba baca di Kisah, tunggu, ya,
kita masuk dulu di tenung ya. Tenung itu mengetahui, meramalkan ya. Juga ilmu untuk mencelakakan orang kalau tenung itu ya. Jadi tenung itu pelajaran roh jahat yang menelan nasib seseorang, yaitu dengan cara meramal masa depan seseorang ya. Meramal seseorang melalui horoskop ya, sio ya, garis tangan ya, mungkin wajah, tanggal lahir, semua itu termasuk tenung ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen juga masih terikat, masih percaya dengan kepercayaan nenek moyang ini ya. Kita anak-anak Tuhan, kita kalau masih terbersit ya di hati kita, di pikiran kita, saat kita baca majalah atau YouTube ada tersangkut, oh zodiak ini ada keberuntungan untuk bintang apa, bintang Leo misalnya, kita tolak dalam nama Yesus, biar itu keberuntungan ya. Kita tolak semua, kita jangan masukkan ke pikiran kita, karena kita punya Allah yang satu-satunya, yaitu dalam nama Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus ya. Dan itu akan menyakiti hati Tuhan kalau kita berhalakan. Kisah 16 ayat 16, tolong. Kisah 16 ayat 16 ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan tenungannya dan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar ya. Jadi dengan tenungannya tuan-tuannya akan memperoleh penghasilan besar ya. Ini kami di sini adalah Paulus dan Silas ya, saat pergi ke Filipi ya, mereka mampir ya ke tempat sembahyang. Di situ ada perempuan tenung ya. Jadi saat mereka masuk ke situ, ada perempuan tenung itu tinggal ngomong mereka adalah hamba Allah yang hidup ya. Tapi bolak-balik ngomong gitu mengganggu mereka ya. Akhirnya Paulus menghardik roh itu keluar dari perempuan tenung itu. Akhirnya keluar ya. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala roh di dunia ini ya. Kita harus percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar ya. Imamat 19 ayat 31, tolong. Ya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Tuhan sudah peringatkan ya. Kedegilan hati ya. Tabiat tak mau menurut nasihat orang ya. Coba tolong dibacakan 1 Samuel 15 ayat 23. Tolong ditampilkan 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, firman ini Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Saul ya. Jadi Saul kalahkan orang Amalek, tumpaskan segala orang Amalek ya. Tapi Tuhan suruh harus tumpaskan semua orang Amalek dan seluruh binatangnya harus ditumpaskan. Itu perintah Tuhan. Tapi ternyata Daud itu berontak ya. Dia tidak menurut firman Tuhan. Ya, jadi hanya ditumpas semua orang Amalek ditumpas, hanya Raja Agag ya, Raja Amalek tidak ditumpas. Itu sudah melanggar. Yang kedua, semua binatang harus ditumpas, tapi Saul tidak menumpas dan rakyatnya tidak. Hanya mereka pilih yang binatang-binatang yang tanggung ya, kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk, yang tanggung, yang sehat, itu diambil. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu mereka jalan itu. Tuhan tidak mau. Ya, jadi di sini Tuhan mau kita taat ya. Pendurhakaan itu ketidaktaatan ya. Kedegilan itu juga ketidaktaatan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya. Saat Tuhan sudah perintahkan sesuatu, kita lakukan. Ya, kita anak-anak Tuhan harus mau tunduk kepada aturan dan hukumnya Tuhan. Ya,
Makanya kita harus baca firman, maka kita akan mengerti kebenaran itu dalam firman. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, ya. Dan berikutnya tradisi, ya, berhala tradisi. Banyak ini ya orang lakukan, ya. Berulang-ulang, ya, tradisi ini, ya. Kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang, ya, masih dijalankan dalam masyarakat hingga saat ini, ya. Mungkin suami meninggal, istri meninggal, ya, keluarga meninggal, bikin 7 hari, 40 hari, ya. Saya pribadi saya tidak lakukan itu. Saya jujur, saya percaya Tuhan itu ajaib. Kalau kadang kita melakukan syukuran sekian 7 hari, kita bisa mengucap syukur kepada Allah saja, ya. Tidak usah kita lakukan sampai pesta-pesta, sampai mungkin biaya keluar, ya. Itu satu tradisi yang harus dihapuskan. Tuhan tidak berkenan, ya. Kadang kita 40 hari, 1 tahun kita masih melakukan itu, ya. Saat orang sudah meninggal tidak ada apa-apanya, sudah jadi mayat, jadi tulang belulangnya sudah hancur, ya. Tidak ada apa-apa, ya. Makanya kadang orang sapu-sapu dikubur, ya, doa-doa dikubur, itu tidak ada apa-apa lagi di dalam. Itu ada roh iblis di dalam. Ya, bukan manusianya sudah tidak ada di situ, sudah hancur, ya. Rohnya sudah dibawa, ya. Jadi memang kita anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya, harus berbalik, ya. Jadi di Markus 7 ayat 9 katakan, coba tolong. Ya, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi saat mungkin kita mau ke ibadah, ya, tapi kita masih terikat dengan adat istiadat, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Adat istiadat dari nenek moyang, ya. Kita mungkin harus lakukan yang sesuai dengan adat istiadat, itu tidak berkenan, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh, ya, melakukan perintah Tuhan, bukan ada istiadat yang kita harus sampai saat ini anak-anak Tuhan masih lakukan. Kelihatannya tidak apa-apa, tapi tidak boleh, ya. Ada istiadat itu bukan kehendak Tuhan, ya. Banyak orang yang mengutamakan tradisi nenek moyangnya dibanding mengutamakan perintah Allah, ya. Sangat jelas, ya, dan yang dijelaskan oleh Markus, ya, bahwa Tuhan tidak ingin dikesampingkan karena tradisi nenek moyang kita, ya. Jadi jangan kita mengesampingkan Tuhan, ya. Berhala yang berikut adalah makhluk hidup, binatang, manusia, ya. Kenapa saya katakan binatang, ya? Ada orang sangat mengasihi binatangnya, anjing, ya, burung. Pagi-pagi sebelum ibadah, sebelum doa, burung beolnya mungkin digituin, ya. Juga anjingnya dielus-elus dulu, dicium-cium, dirawat dulu, dikasih makan, belum berdoa kepada Tuhan. Itu satu berhala, ya, berhala kepada binatang, ya. Sungguh ironis, ya. Dan sekarang saya lihat di YouTube ada orang yang kirim, ya, dari WA ke WA, itu anjing meninggal, dibikin penguburan, cara ibadahnya semua seperti manusia. Jadi pakai peti mati, ya, di acaranya ada pakai bunga di depan semua. Saya lihat luar biasa, mereka memberhalakan binatang, Tuhan, dibandingkan sama dengan manusia. Itu saya percaya hatinya terikat benar sama binatangnya, kesayangannya itu, ya, anjingnya itu, ya. Jadi kadang orang berhala, jangankan anjing, ayam, ya, orang masih menyabun, ya, menyabung ayam. Itu ayamnya dielus-elus, dijaga, ya, dirawat lebih daripada keluarganya, ya. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau ayam itu saya alami pribadi, ya. Suami saya dulu hobi main ayam. Waktu itu masih anak saya masih kecil, belum kenal Tuhan, ya. Suami saya, dia bolak-balik ayamnya dielus-elus, waduh, luar biasa. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuma ibadah, saya tidak mau tahu. Ini kesaksian hidup saya. Satu waktu saya ajak dia ke ibadah, saya bilang, Tuhan, dia ternyata mau. Waktu lagi memuji menyembah, saya doa dalam roh, ya, saya sambil menyanyi memuji. Soalnya saya doa, karena hari itu setelah ibadah dia mau pergi menyabung ayam, jadi mau taruhan gitu.
sama teman-temannya. Jadi saya doa dalam roh begitu kuat. Tiba-tiba waktu pulang teman-temannya sudah tunggu. Ya, suami saya makan langsung ganti baju, naik mobil, semua pikul ayam jalan ke tempat judi ayam. Ini bicara jujur ya. Terus itu hari Minggu. Saya waktu pulang saya tanya, menang kalah? Dan jawab saya, jalan lurus langsung masuk ke belakang. Saya diam aja sudah. Besok pagi pas ibu rohani saya datang ke rumah, biasa sering datang ya, mau doain suami saya, layani atau apa. Dia datang ke rumah ibu rohani, bukan ibu gembala, ibu rohani. Terus saya tiba-tiba roh itu begitu kuat. Suami saya ada duduk lagi minum kopi lagi. Jadi roh saya kuat sekali untuk mengatakan apa yang saya doakan. Saya bilang, kemarin saya doakan supaya kamu jangan main ayam. Saya gituin. Saya ngomong sungguh-sungguh. Terus dia jawab gini, saya seumur hidup main ayam, tidak pernah bertaruh ayam, tidak pernah saya lihat kejadian itu. Dia langsung ngomong ke saya, ini kesaksian hidup. Dia ngomong, saya tidak pernah melihat itu. Waktu ayam kalau mau bertarung kan ada lingkarannya, ada apa, dikasih lingkaran, ayam dimasukkan dua belah pihak di dalam. Kalau bertarung, kalau keluar, siapa keluar yang duluan kalah, ayamnya itu kalah. Jadi lucunya ayamnya waktu taruh di luar, tutup baku apa, main saling gigit. Masukin ke dalam ring, tidak ada mau bertarung, dua-dua paling kepala, seperti itu. Terus suami saya bilang, kedua kali lagi mereka bikin lagi, sampai ketiga kali, seperti itu. Di dalam ring, dua-duanya diam dan balik kepala. Dan itu memang Tuhan itu dahsyat. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Ya, saya langsung dia bilang, saya seumur hidup main ayam, belum pernah saya lihat kejadian seperti ini. Dan setelah ketiga kali, batal deh, langsung mereka pulang. Makanya hari itu tidak terjadi main pertarungan ayam. Ya, itu termasuk judi. Soalnya taruhan di dalam, ya. Dan Tuhan akan mendengar doa kita, ya. Jadi segala berhala bisa dihalau dengan doa, ya. Jadi keluarga kita yang masih terikat dengan berhala, kita doa. Jangan kita menghakimi atau apapun. Kita doa saja. Bawa dalam doa seperti Pak yang tadi ngomong. Doa saja, pasti Tuhan yang menjawab. Asal dengan sepenuh hati percaya, ya. Jadi itu main judi ayam, ya. Jadi ada yang saking cinta ya, binatang kesayangan sampai lupa segala sesuatu, ya. Ya. Jadi memang kita anak-anak Tuhan, jangan kita seperti itu, ya. Jadi kita juga seperti kita manusia ini ya, Tuhan sudah jadikan kita supaya kita hanya menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu kepada Tuhan sendiri. Kita manusia ini jangan kita mencintai suami kita, istri kita, ya, anak-anak kita, ya, pacar kita mungkin, idol ya, idol kita, idol itu idola kita ya. Jangan kita cintai mereka lebih daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mencintai pasangan hidupnya, ya. Pasangan hidup boleh dicintai, tapi tidak boleh lebih daripada Tuhan, ya. Kita mencintai anak-anak kita boleh, tidak ada salah, tapi tidak boleh lebih daripada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi berhala dalam hidup kita, ya. Ada satu kesaksian ya, waktu itu di daerah saya, sepasang suami istri kenalan ya, pengusaha, mereka punya toko yang besar, mereka punya anak 2 orang, perempuan 2, sudah lumayan besar, dan mereka tiba-tiba diberikan karunia Tuhan anak laki, ya, masih bayi. Jadi pasangan ini mereka melayani ya, jadi pelayan Tuhan, diaken ya, seperti itu. Saat mereka bersaksi bahwa Tuhan memberikan mereka anak, mereka bersyukur, ya. Dan kesaksian itu tidak lama anaknya itu meninggal, dipanggil Tuhan. Ya, saat dia bersaksi, Roh Kudus itu kasih tahu dalam hati saya, bahwa dia berhalakan anaknya. Sungguh saya rasakan bahwa itu dia memberhalakan anaknya. Jadi saat kita memberhalakan anak kita, pasti akan dipanggil Tuhan, ya. Tuhan bisa membuat apa aja, mungkin bukan dipanggil aja, mungkin mengalami segala sesuatu. Jadi jangan kita memberhalakan anak kita, suami kita, keluarga kita. Kita mengasihi mereka, tapi kita serahkan mereka dalam tangan Tuhan, ya. Kita mengasihi mereka biar Tuhan
satu-satunya berhala kita. Ya, Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan jadikan istri, anak, suami, keluarga, idola kita sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jangan, ya, karena Tuhan bisa memakai mereka untuk menghukum kita. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan maha baik, maha besar. Dan akhirnya anaknya meninggal tanpa sakit yang parah atau apa, masih bayi. Dan Tuhan memang dia bersaksi begini, saya sangat menjaga, memperhatikan. Itu memperhatikan saya dengan kata-kata yang sederhana. Saya percaya bahwa dia mencurahkan seluruh hati dan pikirannya untuk anak itu, ya, sampai melupakan Tuhan. Ya, itu seperti itu. Jangan kita pikir orang Kristen tidak ada yang gitu. Banyak orang Kristen yang seperti itu, masih terikat dengan keluarga dan semua. Tidak apa-apa kita melayani keluarga, kita menghormati semua, tidak apa-apa. Tapi jangan hati kita melekat kepada mereka, karena semua hanya titipan. Kita dititipkan di dunia ini, juga anak-anak kita dititipkan untuk jadi tanggung jawab kita. Dan saat Tuhan yang menitipkan, Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam hidup mereka. Karena Tuhan adalah yang mencipta mereka, bukan kita. Ya, kita hanya wadah, ya, seperti itu. Yang kelima, ya, berhala cinta diri sendiri. Ya, banyak orang juga yang masih saat ini orang Kristen masih berhala cinta diri sendiri, ya. Kita mengasihi diri kita sendiri, ya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ya. Oh, salah, maaf. Saya nggak bawa Alkitab lagi, sudah, nggak usah. Ya. Jadi tanpa disadari banyak orang akan terjerat dengan berhala ini, ya. Cinta diri sendiri lebih daripada Tuhan, ya. Kita masing-masing dapat menilai, ya. Kita dapat menilai apakah kita mencintai diri kita lebih daripada Tuhan. Kenapa saya katakan begini, ya? Kalau kita anak-anak Tuhan yang punya kelebihan, saat orang membutuhkan, kita mementingkan diri kita lebih, ya. Padahal Tuhan suruh kita berbagi, ya. Kita tunduk kepada firman Tuhan. Itu berarti kita mencintai Tuhan. Kita berbagi. Tapi kalau kita, wah, uang ini cukup hanya untuk aku, tidak mungkin aku mau bagi ke dia, ya. Itu berarti kita masih mencintai diri kita sendiri. Padahal Tuhan katakan kalau siapa yang lapar beri dia makan, ya. Siapa yang haus beri dia minum, siapa yang telanjang beri dia pakaian, ya. Jadi Jadi saat kita masih mencintai diri kita sendiri lebih daripada Tuhan, semua egoisan kita menguasai kita. Jadi orang lain nomor 2, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor sekian, ya. Hanya kita nomor 1 dalam hidup kita, ya. Itu tidak boleh, Tuhan tidak berkenan, ya. Oh iya, 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 2. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi saat kita mencintai diri sendiri, roh-roh jahat akan mengikuti kita, ya. Karena berhalakan diri kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memberhalakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Allah satu-satunya penyembah kita, ya. Allah yang patut kita sembah, ya, dalam nama Yesus, ya. Saya ingat satu waktu saya punya saudara sendiri, sepupu, ya. Waktu masih SMA dia tabrak orang, ya, dengan motor. Karena saking cinta dirinya, dia bukan tanya itu orang yang jatuh, dia tanya dirinya, saya luka nggak? Saya rusak nggak? Saya dalam hati, waduh, kamu nggak tanya ini yang jatuh, kamu tabrak, kamu tanya mukamu. Itu namanya mencintai diri. Kita tidak menghargai
pertama mukanya apanya lecet apa enggak. Saking cinta dirinya seperti itu. Itu sepupu saya sendiri, bukan orang lain. Waktu itu masih SMA di Jakarta. Ya, sepupu saya masih SMA. Ya, dan saya jujur saja waktu saya dengar itu saya dalam hati, waduh kok seperti ini orang. Tapi waktu itu saya juga belum paham bahwa itu mencintai diri sendiri. Ya, lebih daripada Tuhan. Padahal umat Tuhan yang lain itu adalah ciptaannya, ya, seperti itu. Yang seterusnya berhala akan duniawi, ya. Berhala akan duniawi, ya. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi bukan penyembahan berhala, bukan hanya kita patung-patung kita sembah atau apa, bukan. Termasuk percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Ya, karena apa? Kalau orang cabul, ya, pikiran hatinya tuh roh jahat yang mengikat dia, ya. Hawa nafsu yang mengikat, nafsu yang begitu kuat mengikat sampai dia lupa Tuhan, ya. Juga orang serakah, rakus, ya, tamak sampai lupa, ya, apa yang lebih utama selain itu harta, ya, seperti itu, ya. Jadi orang cabul itu orang tidak senonoh, tidak sopan, ya, orang yang tidak asusila, ya, orang seperti itu. Juga najis itu orang yang kotor, ya, terhalang, ya, saat beribadah. Maksudnya saat kita mau beribadah, saat ini kita beribadah tapi kita masih pakai jimat-jimat, ya. Ada di daerah saya banyak anak-anak Tuhan pakai jimat-jimat merah-merah, ya. Mereka beribadah sungguh-sungguh datang ke gereja tapi masih simpan jimat-jimat. Jadi ada dua penyembahan dalam diri mereka, ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan pikir bahwa kita cari Tuhan, kita menduakan Tuhan itu sungguh ironis, ya. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, ya. Kenapa mereka pakai jimat-jimat? Katanya untuk pelindung diri, untuk kuat, ya, untuk kekuatan, ya, untuk dilindungi oleh roh lain. Bayangkan, mencari Tuhan tapi mencari roh lain. Ya, jadi hawa nafsu, ya, kita baca di Efesus 5 ayat 18. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa memiliki nafsu itu wajar. Namun jika nafsu itu menjadi hal yang utama, berarti bisa menjadi berhala. Ya, nafsu bisa diartikan pada keinginan yang harus terpenuhi. Jadi nafsu kita harus terpenuhi. Ya, semua keinginan kita, ya, misalnya kita ingin sesuatu, tidak apa-apa, Tuhan berkenan, ya. Misalnya dalam doa, ya, kita punya pengharapan kepada Tuhan, ya. Keinginan kita yang luar biasa, pengharapan kita kepada Tuhan, itu tidak salah. Tapi jangan jadikan pengharapan kita itu sebagai berhala kita. Jadi Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Saat kita pikiran hati tertuju kepada Tuhan, semua kebutuhan kita sepele, ya, itu bonus pasti Tuhan berikan, ya. Saya jujur, dari suami meninggal dari 2016, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Waktu itu saya tidak bekerja, tidak apa, saya tidak melayani, ya. Saya hanya doa di rumah sama anak saya, tapi pemeliharaan demi pemeliharaan, ya, Tuhan berikan, ya. Jaminan itu dari Tuhan, karena Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Rumah yang saya tinggali pun berkat dari Tuhan. Tuhan kasih tanpa saya mesti bayar pajak atau apapun, gratis. Itu luar biasa. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya, jaminan hidup kita dalam tangan Tuhan, kita bersyukur aja. Jangan kita mikir, wah ini itu, kenapa aku belum bisa, ya, begini. Jangan, itu pikiran kita fokus kepada masalah kita, itu berhala. Pengharapan kita itu berhala. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Jadi pengharapan itu
bisa jadi berhala kalau kita kepada masalah kita. Pengharapan itu jadi berkat. Itu kalau kita pengharapan kita tertuju hanya kepada Tuhan satu-satunya. Ya. Maka semua keinginan kita akan terpenuhi ya, tanpa kita berpikiran beban berat. Karena kita bersama Tuhan Yesus ya. Di sini dikatakan ya, keserakahan. Ya, banyak orang tuh serakah sampai melakukan macam-macam ya, mungkin korupsi, pencuri, ya, nipu, ya, juga ada yang berjudi supaya bisa kaya, ya. Banyak saya punya teman di daerah, dia tuh orang Kristen, hari Minggu ke gereja tapi suka main judi. Zaman dulu judi tasiau ya, besar kecil, juga ada judi yang orang main di meja yang main judi. Dan ada keluarga ya, family itu main judi, penjudi luar biasa. Dan teman saya ini dia ngomong ke saya, di Alkitab itu tidak ada kata judi, katanya, seperti itu. Lah, Tuhan itu luar biasa. Saya bilang memang betul di Alkitab tidak ada kata judi, maksudnya kata judi, ya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa kita harus berjudi? Karena waktu orang berjudi, segala pikiran, hatinya, semua waktunya terobsesi untuk judi itu. Jadi kita bisa melupakan semuanya. Ada orang bisa berjudi berhari-hari, ya. Itu ada keluarga yang bisa main di meja judi, bisa sampai nggak pulang 3 hari. Kalau kalah ngotot, main sampai uang habis-habisan. Ya, kalau menang, tambah senang, tambah bertanding terus. Jadi tidak ada habis-habisnya. Wah, saya untung. Sekarang saya main terus. Saya bisa lebih untung lagi. Saat orang yang kalah pulang mungkin dia tidak punya sesuatu, anak istrinya menangis. Yang minta uang, tidak punya uang. Itu jadi kutuk bagi yang menang. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang menang, ya itu yang kalah. Yang menang, dia menang, tapi dia menyakiti yang kalah. Sedangkan yang kalah sungguh ironis, menyakiti keluarganya. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan jangan terikat dengan judi. Mungkin ada keluarga kita yang terikat dengan judi. Kita berdoa karena itu satu penyembahan berhala. Ya, orang Kristen banyak masih main-main judi. Orang bilang kalau zaman sekarang mungkin judi bola. Ya, saya pegang besar, saya pegang yang kecil, saya pegang A, saya pegang B. Ya, itu seperti itu. Dan anak saya pernah alami waktu dia masih SD, kelas 4 SD, dia bilang, "Mama, temanku ini," mamanya punya supermarket ya, ada join di supermarket ya di Ambon. Ya, mamanya, dia bilang, "Mama, jangan kasih tahu ya orang tuanya bahwa anaknya ini masih kecil sudah main judi besar kecil, pasang 10.000. Jadi uang jajannya dia pasang. Loh, dia pasang. Dan ini masih anak SD. Bayangkan, itu sudah mengikat dari kecil. Ya, bukan sampai ukuran besar pun ada orang sudah terikat dengan penyembahan berhala ini. Dan kita anak-anak Tuhan harus berdoa buat keluarga kita. Saya percaya di sini tidak ada yang terikat dengan judi. Ya, mungkin ada masih terikat dengan judi ayam ya, atau burung ya, pertarungan burung yang cantik. Banyak yang seperti itu. Masih terikat dengan burung-burung, cium-cium burung, ya, memuja-muja burung lebih daripada Tuhan. Tidak ada yang salah kalau kita memperhatikan barang peliharaan kita. Tapi jangan itu jadi utama dalam hidup kita, ya, karena Tuhan tidak berkenan. Karena orang berjudi ataupun berhalakan sesuatu, waktu dan pikiran kita, hati kita, ya, semua terfokus, ya, terfokus. Mungkin kita lagi doa, kita mikir itu, ya, kita lagi lakukan sesuatu, kita mikir lagi itu. Jadi itu jangan itu jadi berhala dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Tuhan tidak berkenan, ya. Ya. Jadi orang banyak yang ingin mengejar kekayaan, cinta uang, mereka bekerja memanipulasi semua cara apapun untuk uang. Itu karena saking cinta akan uang, ya. Kalau orang yang cinta uang, akar segala kejahatan, ya, itu Tuhan sudah katakan seperti itu, ya. Kita masuk ke
saya mau tekankan lagi di sini pengharapan itu ya, pengharapan maupun iman kita ya. Karena orang-orang di luar Tuhan pun beriman ya. Kalau bukan kita iman kita punya iman, pengharapan ya, kasih, semua dengan tipu muslihat dan kemunafikan tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi ada orang punya kasih, tapi dia memberi kasih itu dengan timbal balik ya. Tidak kasih sepenuh hati, bahwa dengan tulus saya membantu dia karena kasih Tuhan kepada saya. Itu yang benar seperti itu ya. Mungkin saya menolong seseorang yang membantu A, B, C, D, supaya saya dilihat orang bahwa saya ini seorang dermawan ya. Saya diperhatikan seperti itu. Itu berarti ego saya yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan tidak mau ya. Mungkin kita di dalam kita bangun pagi kita gadget dulu ya, HP dulu, lupa yang lain ya. Kita utamakan itu dulu. Itu satu penyembahan berhala. Makanya jujur saja ya, kita sekarang masa pandemi ya. Setelah pandemi sudah mau selesai, mungkin tanda-tanda akhir zaman ya, kita sudah tahu mungkin ada kesukaran. Tapi kita mau berdoa supaya kita diselamatkan. Tapi kalau kita masih menyimpan berhala kita, saya jamin tidak akan selamat. Ya, saya jamin itu janji Tuhan. Ya, jadi kita dari sekarang ya, firman ini kenapa saya sampaikan? Itu bukan buat saudara saya, buat saya pribadi juga. Jadi kita semua harus kita renungkan, minta Tuhan apa yang menjadi berhala dalam hidup kita, ya, supaya kita dibebaskan. Ya. Akibat penyembahan berhala, ya. Baca di Ulangan 32 ayat 2, ini akibat ya. Oke. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Firman ini sungguh luar biasa. Saya sudah dapat sangat lama. Saya garis di Alkitab saya, ya. Tuhan katakan mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Ya. Kita pikir bahwa bukan umat itu mungkin orang-orang di luar agama kita. Bukan seperti itu. Keluarga kita, mungkin istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, rekan bisnis kita, ya, pegawai-pegawai kita, ya, mungkin tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Itu memang umat di luar Tuhan ya, itu seperti itu. Tapi keluarga kita semua yang saya sebutkan tadi, kalau mereka belum sungguh-sungguh, mereka pun bukan umat Tuhan. Karena yang umat Tuhan itu orang yang mengasihi Tuhan, yang mengaku Yesus dan mempercayainya dan tidak menduakannya. Itu umat Tuhan. Ya. Kita biasa pikir bahwa jadi nanti Tuhan izinkan di sini dikatakan, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi anak-anak kita yang belum bertobat akan menjadi bebal bagi kita, membuat kita disakiti ya. Mungkin kata-katanya tidak tunduk, tidak hormat, tidak menghormati kita ya. Kata-katanya yang menyakiti kita ya. Mungkin karena pergaulannya dengan teman-temannya ya, dia bisa melakukan yang jahat ya. Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Tidak ada kuasa perlindungan karena kita sebagai orang tua ya, sebagai pasangan hidup, kita tidak setia kepada Tuhan. Kita memberhalakan Tuhan, menjadi berhala, ada berhala lain di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menyakiti kita ya, menyakiti kita untuk menegur kita biar kita berbalik kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita di sini mengalami suami belum bertobat atau istri yang luar biasa cerewet ya, masih belum takut akan Tuhan, sungguh kita berdoa supaya kita pribadi dipulihkan, kita dilepaskan dari berhala kita, baru keluarga kita doa pasti Tuhan dengar ya. Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menyakiti kita ya. Kalau
Kalau manusia cemburu, misalnya cemburu kita bisa iri kepada orang lain ya. Cemburu kita iri karena orang itu mungkin kelebihan ya. Itu Tuhan izinkan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita masih memberhalakan. Tuhan menguasai, maka roh jahat itu akan menguasai kita ya. Hati kita akan iri karena kita berhalakan semua di luar Tuhan. Hati kita akan, Tuhan buat hati kita cemburu ya. Jangan pikir bahwa wah aku udah ada Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah melayani ya. Semua yang jadi berhala ya terpaksa pelayanan ya. Pelayanan bukan pelayanan tidak benar, pelayanan yang sungguh diberkati Tuhan ya. Tapi pelayanan yang jadi berhala yaitu pelayanan yang hanya mengutamakan egonya, bahwa dia itu pribadi yang harus diagungkan, bukan Tuhannya dalam pelayanan dia. Jadi pelayanan itu yang tidak berkenan ya, itu tidak boleh. Jadi Tuhan akan membangkitkan cemburu dan akan menyakiti kehidupan kita kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau cemburu itu emosi yang kompleks yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut, terhina. Emosi yang negatif bisa mempengaruhi hubungan sampai merusak kesehatan mental. Orang kalau cemburu yang luar biasa ya. Jadi kita anak-anak Tuhan tunggu ya. Saat kita di dunia ini janganlah kita berhalakan segala sesuatu, karena itu akan membangkitkan cemburunya Tuhan, supaya kita cemburu dengan yang bukan umat. Tuhan akan buat kita cemburu, dan kedua kita akan disakiti ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita lepaskan berhala kita supaya nuansa neraka tidak hadir di dalam hidup kita. Nuansa neraka yaitu hidup dalam apa ya? Dalam ketakutan, kecemasan ya, penuh dengan segala yang tidak berkenan, yang neraka ya, berarti hidup yang sengsara di dalam hidup kita. Ya, biar Tuhan lepaskan itu semua. Ya, jadi cemburu itu termasuk iri hati dan sirik. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, biarlah saya saat ini menyampaikan penyembahan berhala supaya setiap kita, saya pribadi dan juga saudara bisa minta Roh Kudus supaya menuntun kita apa yang masih tersimpan di hati kita, berhala-berhala yang masih tersisa di hati kita, biar kita dibebaskan, dilepaskan, dan itu tidak mengikat kita. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang satu-satunya menjadi pendaulat dalam hidup kita. Engkau yang berkarya dalam hidup kita. Terima kasih. Saya percaya setiap di sini dijamah Tuhan dan diberkati. Sekian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan, Engkau jamah setiap kami Tuhan, mengartikan dengan benar Tuhan, biar apa yang disampaikan ini menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi tuntunan Tuhan, biar kami tidak melakukannya di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap kami, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melepaskan kami dari segala berhala yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami, yang tidak terlihat oleh orang lain. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Mungkin kami tidak menyembah seperti patung dan sebagainya, tapi ada berhala-berhala yang tersisa di hati kami, di pikiran kami. Bagaimana kami terikat dengan segala dunia ini Tuhan. Engkau bebaskan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Roh Kudus. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan bernaung kepada Engkau. Biarlah Engkau satu-satunya jaminan hidup kami. Engkau satu-satunya tuntunan hidup kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, kuasai kami, berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat di tempat ini, semua mereka diberkati Tuhan. Engkaulah berhala dalam hidup mereka. Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka. Dan juga hamba-Mu Pak Samuel dan istri dan anak-anak, Tuhan berkati, dan anaknya Tuhan. Engkau berkati keluarganya juga Tuhan, berkati Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan.
biarlah kedahsyatan terjadi di tempat ini. Dalam pelayanan hamba-Mu, mujizat terjadi, kuasa-Mu terjadi. Tuhan, pengurapan-Mu terjadi Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau berkati tempat ini Tuhan, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bungkus setiap kami tubuh, jiwa dan roh kami dengan kuasa darah Yesus. Keluarga kami dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba naikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Rencana terbuka untuk umum ya, semua bisa ikut. Cuma yang panitia yang anak-anak muda, anak-anak youth ya. Panitianya anak-anak youth cuma terbuka untuk umum, kita semua boleh ikut ya. Itu aja. Nanti minta diberikan tempatnya juga nggak apa-apa ya. Sendiri juga bisa ya. Bisa diberikan tempatnya. Ya puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur ibadah raya pada siang hari ini terkait berbimbing mulai awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang percaya, yang sakit dan Kau sembuhkan yang dalam masalah pemerintahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sudah melayani. Kau berkati Ibu Eni dalam pelayanan dan pakai ulapi dalam kesehatannya. Tuhan Yesus Kau berkati juga Daud Boris. Tuhan Yesus Kau semakin sempurnakan kesembuhannya, Kau jamah pulihkan bilu-bilu. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga buat FA yang dikembalakan oleh Ibu Eni, biarlah Kau semakin berkati, pertamakan juga buat Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati bagi pimpinan pujian, Kau berkati Pak Ivan Tuhan Yesus, main pakai ulapi dan pelayanannya, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan tetangganya bersama Ibu ini Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya baik di dasar dan sekolah, kesehatan pelayanan mereka. Kau berkati ulapi, berkati dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan banyak Tuhan Yesus, berkati yang pelayan semangat waktu rapi anak-Mu, berkati Tuhan dalam sekolah, dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Kau berkati anak-anak sudah memainkan musik. Kau berkati Bima semangat waktu rapi, anak berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga Dekon Tuhan Yesus dalam pelayanan semangat waktu rapi anak-Mu dalam sekolahnya Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah melayani bagi kolektan buat Tuhan. Anak-Mu Apli, Tuhan Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kuliah, kesehatannya, dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan Kau berkati anak-Mu Tuhan Jennifer, Tuhan Yesus Kau berkati dalam Tuhan pelayanannya sebagai operator SUD. Kau Tuhan Pastor Rapi, berkati dalam Tuhan kuliah, dalam kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati anak-Mu Andreas dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam berkat khususnya buat mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Buat Tuhan anak-Mu Pastor Wiwin, Kau jamah pulihkan, memulihkan dan menyembuhkan Pastor Wiwin Tuhan Yesus. Tuhan untuk Pak Yoyo, Kau semakin sempurnakan kesembuhannya, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus. Tuhan buat Tuhan Yesus anak-Mu BB yang sakit Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan tanpa kuasa tanggung jawab. Tuhan buat Ibu Tati sakit, Tuhan Vertigo bersama pulihkan Tuhan Yesus Kristus, untuk memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau berkati Tuhan, Kau langsung memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau
berkati Tuhan Yesus rencana retreat tanggal 7 sampai 8 Oktober, di mana kami masih banyak membutuhkan dana. Tuhan Yesus, saya percaya Kau curahkan berkat-Mu bagi Tuhan retreat ini Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan retreat berjalan lancar semuanya karena Engkau Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami yang besar serta kami yang menyertai kami. Kau tutup bungkus kami semua berkuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah, bahaya, kecelakaan, ucapan, sakit, penyakit, orang jahat, gangguan, serangan, kotor, kegelapan, dan salah medis, sampai senang balik panas, kegelapan. Jauhkan kami dari salah wabah, corona, bahaya, penyakit menular, mematikan, maut, masalah pakai rapi. Kami semua Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus dalam menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.